pendidikan dasar dan menengah gratis yang harus ditanggung oleh pemerintah itu tidak boleh hanya meliputi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga harus meliputi pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atau yang selama ini kita kenal dengan sekolah swasta. Nah, ini tentu satu putusan yang monumental dan sangat menarik karena pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 memang mengamanatkan agar negara bisa membiayai terhadap pendidikan warga negaranya, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah. Nah, cuman problemnya adalah apakah putusan ini nanti bisa diimplementasikan secara sempurna di lapangan. Tentu ini sangat bergantung kepada kesiapan dan kesanggupan dari pemerintah, terutama dari sisi anggaran. Oleh karena itu, kehadiran Pak Wamen hari ini tentu kita sangat berharap masyarakat untuk bisa mendapat penjelasan kira-kira bagaimana tanggapan dan mungkin hal-hal apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena putusan MK sebagaimana kita ketahui itu adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Sebagai pengantar saya, menurut data yang ini juga dikutip di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2020, bahwa untuk pendidikan dasar dan menengah pada tahun ajaran 2023-2024 untuk jenjang SD pemerintah atau sekolah yang dikelola oleh pemerintah menampung sebanyak 9.700.145 siswa. Sementara sekolah swasta itu menampung sekitar 173.000 sekian siswa. Sementara pada jenjang SMP untuk sekolah negeri menampung 245.000 sekian siswa dan sekolah swasta itu menampung 104.000 sekian siswa. Jadi artinya dari sisi kuota di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah ini masih belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus melaksanakan pendidikan dasar dan menengah yang mestinya ini juga bisa di-cover secara pembiayaan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, webinar hari ini mari kita ikuti bersama penjelasan dari pembicara kita hari ini, Profesor Latiful Hayat, SLM PhD. Beliau selain menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, beliau juga merupakan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, konsentrasi Hukum Internasional. S1 beliau diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, sementara program S2 Magister Hukum dan doktoral beliau selesaikan di Monash University Australia. Tanpa panjang lebar, saya memberikan waktu sepenuhnya kepada Pak Profesor Latif untuk menyampaikan paparan berkaitan dengan tema webinar kita pagi hari ini, yaitu hak atas pendidikan dasar gratis dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 kemarin. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan support. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dari ASEAN pada Universitas Islam Indonesia yang menyelenggarakan webinar terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak atas pendidikan dasar. Saya koreksi lebih dahulu sebelum lanjut. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu juga disebut istilah pendidikan yang gratis. Ya, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi digunakan pasal tanpa memungut biaya
Intinya kalau kita gunakan istilah grafis, intinya memiliki pemaknaan dan konotasi yang lain. Karena itu kita kembali kepada eh, istilah fase yang ada di dalam pusat konstitusi bersama biaya yang nanti akan kita ambil dalam khusus kemudian kita sudah ambil langsung kita akan membuatkan formulasi itu sampai konstitusi. Yang pertama saya akan mulai dengan membahas udah sama supaya kita dapat mendudukan masalah secara benar dan proporsional dan bagaimana putusan tersebut kemudian dapat dilaksanakan. Ini sebelum lanjut, ini suaranya belum jelas nih. Nah, suara saya sudah jelas belum? Halo? Halo, sudah jelas tapi kurang begitu keras, Prof. Mungkin volume bisa dinaikkan. Itu jelas filternya, volumenya. Mohon maaf kepada admin, coba di Naufal dikasih co-host aja atas nama Naufal. Dijadikan co-host atas nama Naufal. Halo, sekarang sudah jelas, sudah cukup keras. Baik, ini sudah jauh lebih jelas, Prof, untuk di ruangan kami di Jogja. Ya. Halo, sudah jelas sekarang? Alhamdulillah sudah lebih jelas. Ya, udah katanya. Itu masih di mute. Ya, tapi masih di mute yang itu. Oh, langsung aja sini. Oke. Dilanjut ya. Baik, Prof. Kita mulai untuk memahami terlebih dahulu dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Ini Kang Alvin tolong di. Jadi pertama kita untuk memahami petitum dari pemohon adalah terkait dengan konstitusionalitas pasal 34 ayat 2 dari Undang-Undang Sisdiknas ya. Nomor 20 tahun 2003. Di sana pemohon menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sepanjang tidak dimaknai wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya. Bertentangan dengan Undang-Undang 45. Dengan perkataan lain, pemohon mengajukan permohonan agar wajib belajar dilaksanakan tanpa memungut biaya tersebut bukan hanya di sekolah negeri tapi juga di sekolah swasta. Jadi menurut pemohon ya, frasa tanpa memungut biaya itu multitafsir. Dan di dalam praktek itu dipahami bahkan dipraktekkan itu hanya di sekolah negeri ya. Jadi pemohon itu meminta agar tanpa memungut biaya itu juga untuk sekolah di swasta ya. Alasan para pemohon adalah sebagai berikut ya. Pasal 34 ayat 2, sepanjang frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, tidak menimbulkan multitafsir
dan tidak memprioritaskan atau abai terhadap pendidikan dasar. Pengabaian tersebut telah bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang 45. Ya. Kemudian dana pendidikan dasar 20%, dana pendidikan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN ditambah dengan 20% dari APBD menurut pemohon cukup untuk membiayai pendidikan dasar baik di sekolah negeri maupun swasta. Ya. Apabila pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan pendidikan dasar sebagaimana mandat dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut. Apakah frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebagaimana tercantum di dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menimbulkan multitafsir dan diskriminasi sehingga bertentangan dengan Undang-Undang 45 karena hanya berlaku untuk sekolah negeri dengan mengabaikan realitas banyaknya anak yang hanya memiliki akses ke sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Yang kedua, apakah alokasi anggaran pendidikan yang tidak terfokus pada pembiayaan pendidikan dasar berkontribusi terhadap banyaknya anak putus sekolah akibat ketidakmampuan orang tua membayar biaya pendidikan? Meskipun dana pendidikan 20% dari APBN dan APBD yang seharusnya cukup untuk membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta. Sehingga alokasi anggaran yang sekarang itu dianggap bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan pasal 34 ayat 2 memang melahirkan multitafsir menurut Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa norma konstitusi dalam pasal 31 ayat 2 tidak memberikan batasan atau limitasi mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai oleh negara. Norma konstitusi Aquo mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, menurut Mahkamah Konstitusi, norma pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau sekolah negeri maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Terkait dengan alokasi anggaran pendidikan yang tidak fokus pada pembiayaan pendidikan, Mahkamah berpendapat bahwa pasal 31 ayat 2 mengandung dua aspek. Satu, pendidikan dasar merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Yang kedua, negara wajib membiayai penyelenggaraannya. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan pengelolaan anggaran diserahkan kepada kementerian atau lembaga teknis yang mengurusi bidang pendidikan pada umumnya. Ini salah satu putusan yang sangat atau pertimbangan mahkamah yang sangat penting ya. Mengingat sifat imperatif pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN harus diprioritaskan dan diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Poin penting dari putusan tersebut adalah tidak adanya pungutan dalam pelaksanaan wajib belajar baik oleh sekolah negeri maupun swasta. Bagaimana pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Jadi yang menjadi
intinya dari putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah terkait dengan anggaran pendidikan yang memang tidak fokus ya dalam penyelenggaraan pendidikan oleh Kementerian Teknis, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi anggaran pendidikan itu tersebar ya di berbagai kementerian. Itu nanti akan kami perlihatkan. Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding, bersifat mengikat, langsung kami berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung berlaku tanpa menunggu adanya perubahan terhadap pasal 34 ayat 2. Karena dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka secara otomatis norma dalam pasal tersebut sudah berubah dan harus dilaksanakan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya harus dipahami bahwa tanpa pungutan tersebut termasuk yang diselenggarakan oleh sekolah swasta. Ya. Tahapan selanjutnya yang harus kami lakukan adalah perubahan terhadap peraturan yang berlaku sekarang atau aturan turunan ya mengenai biaya pendidikan. Karena peraturan turunan yang ada sekarang didasarkan kepada ketentuan di dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas yang sudah dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kami harus memahami dan mengimplementasikan apa yang dimaksud dengan frase tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Kami memahami bahwa frase tanpa memungut biaya tersebut tidak dapat dimaknai sebagai tanpa pungutan sama sekali dengan beberapa alasan sebagai berikut. Putusan Mahkamah tidak membatalkan pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Sisdiknas yang menyatakan dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Artinya penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh swasta ya, dapat bersumber dari penyelenggara, dari masyarakat, pemerintah daerah, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Mahkamah berpendapat bahwa prinsip pendidikan dasar tanpa memungut biaya di sekolah negeri bertujuan untuk mengutamakan pengelolaan pendidikan oleh negara. Dan tidak berarti bahwa seluruh pendidikan dasar harus sepenuhnya gratis atau tanpa di semua sekolah. Inkasu sekolah atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat swasta. Ini menurut Mahkamah. Terlebih hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar yang merupakan bagian dari pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ekosom. Pemenuhan hak ekosom berbeda dengan pemenuhan hak sipil dan politik yang bersifat segera atau prompt. Dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Terkait dengan pemenuhan hak ekosom dapat dilakukan secara bertahap. Nah ini perlu digarisbawahi ya, sesuai dengan kondisi kemampuan negara. Karena pemenuhan hak ekosom senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Oleh karena itu, perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya adalah terkait dengan pemenuhan hak ekosom. Dapat dilakukan secara bertahap, secara selektif, dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif. Sekolah swasta yang menyelenggarakan dengan kurikulum tertentu untuk kebutuhan tertentu diikuti oleh peserta didik yang secara sadar mengetahui dan siap memenuhi kewajibannya termasuk dalam pembayaran iuran tertentu. Substansi putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki pesan ideal normatif yang harus diimplementasikan namun dengan pesan untuk mempertimbangkan
ketersediaan anggaran yang ada. Ya. Untuk itu kami akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Ya. Yaitu kami akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait ya, untuk melakukan penataan ulang dan refocusing anggaran pendidikan. Ya. Selanjutnya kami akan perlihatkan untuk sampai kepada bagaimana skenario untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mari kita lihat terlebih dahulu ya kondisi sekolah ya negeri dan swasta untuk pendidikan dasar ini. Dari tabel ini bisa kita lihat ya berbeda dengan siswa dari keluarga mampu ya yang masuk ke sekolah swasta karena pilihan untuk mendapatkan layanan yang lebih berkualitas. Siswa dari keluarga tidak mampu yang masuk ke sekolah swasta umumnya karena ketiadaan atau kurangnya daya tampung sekolah negeri. Ya. Siswa dari keluarga tidak mampu memilih sekolah dengan biaya rendah meskipun kualitasnya terbatas. Nah, perlu perhatian pemerintah dalam hal ini untuk membantu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah swasta, khususnya yang banyak menerima anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kemudian juga kita lihat gambaran ya kualitas dari pendidikan dasar itu SD dan SMP ya. Di mana perlu di sini dari tabel ini kita lihat peningkatan kualitas yang harus dilakukan ya, pada satuan pendidikan negeri maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat juga bagaimana pengeluaran biaya pendidikan ya per anak atau per bulan, sebagaimana dalam tabel ini. Jadi kesimpulannya adalah makin kaya suatu rumah tangga, makin besar pengeluaran pendidikannya. Makin tinggi jenjangnya, makin mahal biaya bagi rumah tangga. Pengeluaran di swasta lebih besar, khususnya bagi rumah tangga kaya. Ya. Nah, untuk sebagai catatan ya, pengeluaran pendidikan itu pada umumnya ini ada sumbangan pembangunan sekolah yang dikeluarkan oleh rumah tangga itu uang sekolah dan iuran komite sekolah, iuran sekolah lainnya, buku pelajaran, alat-alat tulis, uang kursus, bimbingan belajar di luar sekolah dan lain sebagainya. Kita lihat sekarang sebaran sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SMP atau madrasah sanawiyah. Ya. Bisa kita lihat satuan pendidikan jenjang SDMI lebih banyak negeri. Jadi untuk jenjang atau satuan pendidikan dasar sekolah SD dan madrasah ibtidaiyah itu lebih banyak negerinya. Tapi untuk jenjang SMP atau madrasah sanawiyah itu lebih banyak swasta. Ya. Sebagaimana lihat di tabel. Jadi untuk SD ya untuk negeri itu 72,16%. Sedangkan SD atau MI swasta, SD dan MI swasta itu 27,84%. Dengan SMP untuk negeri 56,91% dan swasta 43,09%. Jadi hampir seimbang ya. Kesimpulan dari gambaran ini satu, sekolah negeri tidak dapat menampung seluruh siswa, termasuk siswa dari kelompok tidak mampu. Maka hal ini berisiko anak dari keluarga miskin putus sekolah atau tidak melanjutkan. Yang kedua, biaya pendidikan di sekolah swasta lebih besar dibandingkan di sekolah negeri. Jika tidak tertampung di sekolah negeri, siswa miskin memilih sekolah swasta dengan biaya rendah meskipun kualitas terbatas. Yang ketiga, swasta berperan besar untuk penyediaan layanan pendidikan dan semakin besar dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Ya. 28% siswa SD dan MI dan 39,5% siswa SMP atau madrasah sanawiyah. Selanjutnya mari kita lihat ya, yang
ada sekarang ya dalam pembagian peran dalam pendanaan pendidikan ya untuk satuan pendidikan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008. Jadi untuk sekolah negeri ini kan struktur biayanya ada biaya investasi itu yang terkait dengan fasilitas fisik ya, biaya operasional ya, yang mencakup dalamnya biaya personil dan non personil dan biaya pribadi siswa. Itu untuk sekolah negeri itu bebannya atau ditanggung oleh pemerintah pusat semuanya ya, dan juga pemerintah daerah. Sementara untuk sekolah swasta yang bukan di pemerintah pusat itu hanya atau dapat ya membantu untuk biaya investasi dan juga untuk biaya operasional. Demikian juga pemerintah daerah. Jadi dari sini sudah terlihat ya bahwa sekolah swasta itu sebagian besar menanggung biaya pendidikan ya. Penyelenggaraan pendidikan sementara dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu hanya dapat membantu ya. Dan ini akan berdampak pada pungutan tambahan kepada siswa di sekolah swasta ya. Kemudian kita lihat ya anggaran pendidikan ya, dari pergerakannya ini dari tahun 2009 sampai tahun 2025 itu meningkat cukup signifikan. Umpamanya pada tahun 2009 kita lihat itu anggaran pendidikan itu 208,29 triliun. Sementara di tahun 2025 itu anggaran pendidikan yang ini merealisasikan dari amanat konstitusi itu 724,26 triliun ya. Nah, tapi coba kita lihat ya peruntukannya di tabel berikutnya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, dan putusan Mahkamah Konstitusi ini kalau kita pahami ya, tadi di awal sudah saya katakan, saya meminjam ya bahasa dari Mahkamah Konstitusi itu harus dilakukan refocusing, memfokuskan kembali, memprioritaskan atau mungkin lebih langsungnya lagi mengembalikan ya anggaran pendidikan itu ya kepada Kementerian Teknis yang menyelenggarakan pendidikan, khususnya dalam konteks sekarang adalah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi masalahnya di situ. Jadi kita lihat anggaran pendidikan itu sebagaimana amanat konstitusi ada 724,26 T. Namun dari 724,26 T itu tidak seperti yang dipahami ya, oleh kita semua bahwa itu langsung dikelola untuk penyelenggaraan pendidikan baik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, dan Kementerian Agama. Namun yang 724,26 triliun itu sebanyak 47,92%, yaitu 347,69 triliun itu ditransfer ke daerah. Untuk transfer ke daerah. Dan daerah menggunakan ini untuk penyelenggaraan atau melaksanakan fungsi pendidikannya di daerah. Nah, yang 7,59% itu untuk pembiayaan pendidikan. Ya, itu 55 T yang ini dikelola oleh Kementerian Keuangan, dan kami sendiri tidak tahu persis untuk yang pembiayaan pendidikan ini. Kemudian untuk dana abadi pendidikan itu 25 triliun. Ya, itu dana abadi pendidikan. Itu 3,45%.
Nah, yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 4,63% dari 724,26 T, yaitu 33,55 triliun yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan anggaran untuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek itu 7,96%, yaitu 57,68 T. Dan anggaran untuk Kementerian Agama yaitu 9,10%, yaitu 65,92 T. Nah, anggaran pendidikan pada kementerian dan lembaga lainnya, karena tiap-tiap kementerian mereka ya dalam tanda kutip penyelenggara memiliki fungsi pendidikan, anggarannya itu 104,47 T. Dan anggaran untuk pendidikan non-KL itu kedinasan ini 35,55 T. Jadi mari kita perhatikan ya postur anggaran ini. Nah, jadi pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu untuk tahun 2025 ini ada sebesar 33,55 T. Jadi hanya 4,63%. Jadi masih terdapat prioritas pendidikan yang belum terdanai secara memadai. Nah, nanti akan kita lihat pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini ada di dalam kerangka besarnya itu yang anggaran 724, di mana yang sekarang itu di pendidikan dasar dan menengah itu hanya mendapatkan 33,55 T. Nah, bagaimana kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini, khususnya pesan dari Mahkamah Konstitusi agar dilakukan refocusing. Jadi kata kuncinya di situ ya, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai wajib belajar pendidikan dasar menengah itu sesuatu yang sudah tidak ada perdebatan ya, sama sekali. Nah, akan tetapi titik masalahnya adalah bagaimana mengimplementasikannya itu dengan postur anggaran seperti ini. Sehingga untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu kita harus ya mengimplementasikan, melaksanakan pesan dari Mahkamah Konstitusi itu untuk melakukan refocusing ya, anggaran pendidikan ini. Selanjutnya, selain dari refocusing dari anggaran di pemerintah pusat, juga pemerintah daerah perlu berkomitmen untuk memenuhi 20% dari APBD. Dari APBD-nya 20%. Dari tabel ini bisa kita lihat ya, masih terdapat daerah yang belum memenuhi 20% dari APBD-nya untuk anggaran pendidikannya sebagaimana amanat konstitusi ya, sebagai amanat konstitusi untuk pemerintah daerah ya, ada beberapa. Selanjutnya, makanya beberapa rencana atau usulan ya dalam pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu pemenuhan akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah agar kebijakan pembiayaan dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas anggaran. Ya. Dalam proses pemenuhan tersebut, kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak terjadi penurunan mutu layanan pendidikan akibat perubahan skema pembiayaan. Ya. Pemerintah menyediakan pembiayaan sampai batas tertentu sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan dasar yang bermutu.
Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta harus berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diberikan ruang untuk menarik kontribusi dari masyarakat selama dilakukan secara transparan, proporsional, dan akuntabel. Peserta didik dari keluarga miskin dibebaskan dari seluruh pembiayaan pendidikan sebagai bentuk afirmasi dan komitmen terhadap prinsip keadilan sosial dan pemerataan akses. Selain itu, peserta didik dari keluarga miskin turut diberikan bantuan biaya individu, ya, umpamanya lewat program Indonesia Pintar. Selanjutnya, ini bagaimana skenario pembebasan ya biaya pendidikan di sekolah swasta. Ini struktur biaya yang ada sekarang gitu, tadi untuk biaya investasi ya dan biaya operasional. Jadi yang existing yang sekarang biaya investasi itu ditanggung oleh masyarakat ya, seperti untuk sarana fisiknya, bangunan dan sebagainya. Biaya personil ditanggung oleh masyarakat dapat dibantu oleh pemerintah dan pemerintah daerah ya seperti BOS itu. Kemudian biaya non personil ya dibantu oleh masyarakat untuk non satuan pendidikan wajib belajar ya. Sementara di pemerintah membantu untuk madrasah swasta untuk penyelenggara wajib belajar ya. Itu yang existing sekarang. Nah, skenario 1 nih untuk pembebasan biaya pendidikan di sekolah swasta atau tanpa memungut biaya itu. Untuk lahan ya, itu untuk lahan ditanggung oleh masyarakat fisiknya. Untuk biaya investasi ditanggung oleh negara. Itu untuk bangunan fisik, nah lewat revitalisasi yang program yang sudah akan dijalankan sekarang ya. Atau dana alokasi khusus untuk fisik. Kemudian juga ditanggung oleh negara untuk yang biaya investasi non fisiknya itu pelatihan guru, peningkatan kualifikasi guru dan lainnya. Ditanggung oleh negara minimal sama dengan UMR, yaitu untuk biaya personilnya ya, personil ya, guru begitu. Kemudian biaya operasionalnya sesuai dengan alokasi bantuan ya, biaya BOS ya yang existing yaitu SD 900.000 sampai 1,96 juta, SMP 1,1 juta sampai 2,8 juta, paket A dan paket B. Itu skenario 1. Biaya peserta didik itu biaya murid siswa ditanggung oleh negara bagi masyarakat miskin. Di semuanya. Skenario 2-nya ya itu fisik ditanggung oleh negara untuk fisik, non fisik. Kemudian untuk biaya personil ditanggung oleh negara disesuaikan dengan penyetaraan golongan guru. Kemudian untuk biaya operasionalnya ya menggunakan satuan biaya yang ideal itu SD 2,2 juta, SMP 3 juta. Ditanggung oleh negara bagi masyarakat miskin. Nah, dengan skenario itu maka skenario 1 itu akan membutuhkan total kebutuhan anggaran ditambahkan ya dari yang ada itu sekitar 59,8 T. Kalau skenario yang pertama. Skenario yang kedua, maka anggaran yang dibutuhkan dari existing sekarang adalah 68,8 T yang dibutuhkan. Untuk itu diperlukan kriteria ya untuk sekolah swasta yang akan mendapatkan pembebasan biaya itu. Karena kan macam-macam swasta juga ada swasta yang sangat mampu ya, karena mereka menerapkan kurikulum tertentu dan memang orang tua juga menyetujui gitu. Maka kita perlu menetapkan kriteria swasta yang akan mendapatkan pembebasan biaya. Satu, diberikan ke seluruh sekolah swasta ya. Yang kedua, bagi sekolah swasta mahal diberikan opsi nih. Menerima pembebasan biaya dengan komitmen menampung anak miskin dan rentan miskin. B, tidak menolak pembebasan biaya. Ya. Jadi perlu definisi untuk sekolah swasta mahal. Nah, pentahapan untuk mekanisme gratis atau tanpa mudik untuk sekolah swasta itu, ya,
pemenuhan biaya personil gaji guru, peningkatan biaya operasional non personil, dan percepatan pemenuhan revitalisasi sekolah swasta. Kriteria sekolah swasta yang akan mendapatkan pembebasan biaya alternatif 1, alternatifnya diberikan ke seluruh sekolah swasta. Bagi sekolah swasta mahal diberikan opsi menerima pembebasan biaya dengan komitmen menampung anak miskin dan rentan miskin, tidak menolak pembebasan biaya, dan perlu definisi sekolah swasta mahal. Alternatif kedua, diberikan kepada kelompok swasta tertentu, perlu diberikan kriteria pengelompokan seperti nilai uang sekolah, sosioekonomi status sekolah, lokasi satuan pendidikan, status penerima BOS, dan yang lainnya. Nah, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan tentunya adalah untuk melakukan penyesuaian perubahan untuk regulasi yang ada, ya, khususnya untuk PP nomor 7 tahun 2008. Kemudian juga kerangka pendanaannya sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Jadi terakhir, yang kalau boleh saya simpulkan, pertama, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan wajib belajar bagi pendidikan dasar menengah itu sudah sangat jelas, tidak ada lagi perdebatan, diskusi ataupun tafsir-tafsir yang lainnya. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi ini berimplikasi, ya, terhadap anggaran pendidikan yang ada sekarang yang belum fokus dalam penyelenggaraan pendidikan oleh kementerian yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karenanya perlu memfokuskan kembali, atau dengan perkataan lain, agar anggaran pendidikan itu benar-benar, ya, dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen atas presentasinya tadi. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan gitu ya, bahwa pertama, putusan MK ini harus dilaksanakan, bahwa pendidikan dasar itu adalah pendidikan gratis yang meliputi pendidikan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Cuman catatannya adalah karena Mahkamah Konstitusi tadi disampaikan Pak Wamen tidak membatalkan pasal 50 di Undang-Undang Sisdiknat, yang di pasal itu memungkinkan pembiayaan juga melalui partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atau sekolah swasta ini tentu tidak akan sepenuhnya gratis, tetapi juga akan melibatkan pembiayaan dari masyarakat. Tetapi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, pemerintah sudah membuat skema-skema untuk menindaklanjuti. Tadi dipaparkan oleh Pak Menteri, setidaknya ada 2 skema. Yang pertama adalah gratis untuk seluruh pendidikan di sekolah swasta, atau yang kedua nanti sekolah swasta yang akan diberikan pendidikan secara gratis untuk pendidikan dasar itu akan dilakukan secara selektif. Tentu ini satu respon yang sangat positif dari pemerintah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi. Harapannya ke depan seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan hak-haknya untuk bisa menjalankan pendidikan dasar ini secara gratis sebagaimana amanat di konstitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar hari ini, sesi berikutnya adalah tanya jawab dengan Pak Wamen. Sekedar informasi disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa bagi peserta yang nanti akan berdiskusi menyampaikan pertanyaan dengan Pak Wamen akan ada hadiah kira-kira dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu mudah-mudahan kesempatan webinar ini bisa dimanfaatkan untuk kita berdialog dengan Pak Wamen mengenai topik pendidikan dasar gratis pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin pertama saya memberi kesempatan dulu kepada teman-teman mahasiswa yang hadir secara langsung di ruangan auditorium Fakultas UI untuk berdialog langsung dengan Pak Wakil Menteri.
Setelah itu nanti kita beri kesempatan kepada teman-teman yang akan bertanya yang mengikuti acara ini secara melalui Zoom meeting. Apakah ada yang ingin bertanya di ruangan ini? Oke. Mohon izin, kemarin disampaikan katanya Pak Wamen lebih suka untuk bisa langsung berdialog satu persatu. Jadi pertanyaan pertama nanti langsung akan dijawab. Setelah itu nanti kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Silakan Mas, disampaikan nama dan pertanyaan secara singkat. Boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Kamaseh, angkatan 2021, mahasiswa itu. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Prof, izin Prof. Langkah konkret apa yang akan diambil pemerintah untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan yang dialokasikan ke sekolah swasta, Prof? Izin. Terima kasih, Prof. Baik, izin mengulang tadi pertanyaan Prof. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memitigasi agar sumbangan dana pemerintah kepada pendidikan yang dikelola oleh masyarakat itu tidak disalahgunakan? Mungkin itu kira-kira pertanyaan tadi, Mas. Ya, baik. Sebetulnya tadi sudah saya jelaskan ya, langkah-langkahnya, skema-skema ya yang menurut saya itu cukup konkret dan insya Allah aplikatif dengan beberapa skenario tersebut ya. Yang pertama, seperti tadi, untuk menghindari ada penyalahgunaan, kami kan memilih ya kriteria dari sekolah swasta tersebut yang layak ya untuk mendapat ya bukan bantuan ya, biaya dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar itu. Kenapa demikian? Alasannya tadi ya, karena Mahkamah Konstitusi sendiri tidak menutup ya partisipasi dari masyarakat dalam pendanaan pendidikan ini, termasuk masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Dengan perkataan lain, maka swasta masih boleh menerima iuran. Nah, oleh karena itu tentunya untuk swasta-swasta yang sudah mampu, bahkan lebih mampu ya dari sekolah negeri begitu, ya tentunya mereka tidak dapat ya dan tidak akan diberikan pembiayaan tersebut ya. Yang berikutnya, sebagaimana yang sudah kami lakukan untuk setiap pembiayaan-pembiayaan dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah baik negeri ataupun swasta dalam BOS umpamanya, itu sudah ada mekanisme pengawasannya ya oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan petugas untuk melakukan pengawasan, menjadi Inspektur Jenderal dan lain sebagainya. Itu pasti sudah kami siapkan ya mekanisme tersebut begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hatip atas penjelasannya. Masih ada yang ingin bertanya satu lagi di ruangan ini? Ada? Oke, silakan Mas. Saya berdiri. Cek.